Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan seri bimbingan konseling. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah stop mengeluh, selalu bersyukur. Dalam hidup, kita pasti pernah atau bahkan sering mengalami berbagai hal yang membuat diri kita bahagia. Tapi di sisi lain, banyak juga orang yang merasakan bahwa menjalani hidup adalah sebuah penderitaan. Bagaimana dengan diri kita? Syukur, itu adalah kata kuncinya. Syukur merupakan ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Syukur sangat ditekankan sebagai bentuk ibadah dan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu memang tidak mudah, namun yang namanya hidup, seberat apapun harus tetap kita jalani. Kita tidak punya pilihan lain selain menjalaninya. Untuk membuatnya lebih mudah, kita harus rajin-rajin bersyukur. Bersyukurlah atas kehidupan yang telah Allah berikan. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup, bernafas, memiliki panca indera yang sempurna, serta berbagai kenikmatan yang tak mampu kita menghitungnya. Ada beberapa keutamaan bersyukur yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan. Bersyukur merupakan bentuk pengakuan bahwa segala nikmat yang kita terima berasal dari Allah SWT. Dengan bersyukur, seseorang akan semakin merasa dekat dengan Allah SWT dan meningkatkan keimanannya. Yang kedua, yaitu bertambahnya kenikmatan dan keberkahan hidup. Syukur berkaitan pula dengan keberkahan. Seseorang yang rajin bersyukur, insya Allah akan dikaruniai hidup yang penuh berkah. Ia akan merasa tercukupi dengan berapapun rezeki yang diperolehnya. Yang ketiga, mengurangi rasa tidak puas. Ketika seseorang selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup, ia akan mudah merasa tidak puas dengan hidupnya. Namun, dengan bersyukur atas apa yang telah diberikan, seseorang akan merasa lebih puas dan bahagia dengan keadaannya. Yang keempat yaitu meningkatkan kesehatan mental, meraih ketenangan hati, terbebas dari penyakit hati. Menurut penelitian, orang yang bersyukur cenderung lebih berbahagia, lebih optimis dalam hidupnya, sehingga dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mentalnya. Adapun keutamaan bersyukur yang kelima yaitu meningkatkan kesehatan fisik dan meningkatnya kualitas tidur. Bersyukur juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Orang yang bersyukur cenderung lebih sehat karena mereka memiliki pola pikir yang positif dan lebih mudah menerima perubahan. Yang keenam, keutamaan bersyukur yaitu menumbuhkan rasa empati dan kepedulian. Orang yang bersyukur cenderung lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan memiliki rasa empati yang lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik. Keutamaan bersyukur yang berikutnya adalah
meningkatkan kualitas hubungan sosial. Orang yang bersyukur cenderung lebih disukai dan dihormati oleh orang lain karena mereka memiliki sikap yang positif dan optimis. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan bahagia. Keutamaan bersyukur yang ke-8 yaitu membantu meningkatkan kemampuan diri. Dengan mensyukuri apa yang dimiliki, kita akan lebih terpacu untuk mengembangkan diri dan mengembangkan kemampuan kita lebih dan lebih lagi. Kesembilan, terhindar dari rasa minder. Ketika kita mensyukuri setiap hal yang kita miliki saat ini, maka kita akan terhindar dari rasa minder. Bisa jadi apa yang sedang kita miliki hari ini, orang lain sudah menginginkannya sejak lama. Yang ke-10 yaitu terhindar dari rasa stres dan depresi. Hal ini dibuktikan dari penelitian yang dipublikasikan di jurnal Behavioral Research and Therapy. Ternyata bersyukur juga bisa mampu menurunkan tingkat stres. Bersyukur juga bisa mencegah dampak trauma di masa mendatang. Lebih dari itu, rasa syukur sejatinya mampu mencegah penyesalan berlarut-larut, sehingga tidak berujung pada perasaan depresi. Karena gangguan depresi merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang serius. Dengan bersyukur, kita bisa membantu mencegah depresi. Keutamaan bersyukur yang ke-11 yaitu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Ini karena kesadaran kita bahwa semua yang kita dapatkan asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengungkapkan rasa syukur bukan hanya menggunakan mulut kita, tapi juga dengan cara meningkatkan ibadah-ibadah kita. Berikut ini ada beberapa cara menumbuhkan rasa syukur. Yang pertama, pandanglah orang di bawah kamu, dan jangan memandang orang yang di atas kamu, karena itu akan lebih mudah bagimu untuk menyadari betapa beruntungnya dirimu. Yang kedua, sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkan tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan dan diminum. Ketiga, sebelum kamu mengeluh tentang rumahmu yang kotor, karena anggota keluargamu atau pembantumu tidak mengerjakan tugasnya, pikirkanlah orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Keempat, di saat kamu lelah dan mengeluh tentang belajarmu, pikirkan tentang mereka yang tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya dan jauh dari akses sekolah. Kelima, sebelum kamu mengeluh tentang keadaanmu, pikirkan mereka yang masih bisa tersenyum dengan segala kekurangannya dalam kehidupan. Keenam, sebelum kamu mengeluh tentang hidupmu, pikirkan tentang seseorang yang meninggal terlalu cepat mendahului kita. Jadilah yang terbaik dengan apa yang kamu miliki saat ini. Janganlah kamu berkata, "Wahai Tuhan,
Masalahku sangat besar, tapi katakanlah, wahai masalah, Tuhan itu maha besar. Jangan sampai masalah membuatmu jauh dari Tuhan. Kalau engkau lari dari masalah, berarti engkau lari dari kasih sayang-Nya. Lebih baik gagal setelah mencoba daripada gagal sebelum mencoba. Berikut ini merupakan tanda-tanda orang yang bersyukur. Yang pertama yaitu jarang mengeluh. Mengeluh saat hidup kita sedang sulit, hal yang wajar karena kita manusia biasa. Tapi terlalu sering mengeluh juga berefek buruk pada hidup kita. Mengeluh sesekali memang akan membuat beban kita terasa lebih ringan. Namun, jika terlalu sering mengeluh, juga akan membuat masalah yang sebenarnya ringan jadi terasa lebih berat. Yang kedua yaitu suka berterima kasih. Orang yang bersyukur selalu menghargai kebaikan yang datang kepadanya sekecil apapun, bahkan mungkin tidak ada artinya bagi orang lain. Namun mereka masih tetap menghargainya. Ucapan terima kasih yang keluar dari mulutnya tidak hanya basa-basi, tapi juga keluar dari hatinya. Yang ketiga yaitu tidak merasa rendah diri. Hidup memang tidak selalu mudah. Ada yang bilang hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Orang yang bersyukur sangat menyadari bahwa hidup itu berputar. Selama dia mau berusaha dan berdoa, pasti kehidupan akan membaik. Yang keempat yaitu selalu bisa melihat sisi terbaik dari sebuah masalah. Orang yang pintar bersyukur bukan hanya jarang mengeluh, tapi juga pintar melihat sisi positif dari sebuah masalah. Ketika seseorang terjebak dalam sebuah masalah, mereka cenderung stuck dalam masalah tersebut. Pikirannya berantakan. Jangankan berpikir positif, keluar dari pikiran negatif aja sulitnya minta ampun. Namun beda cerita kalau orang yang suka bersyukur sedang terjebak masalah. Sesulit apapun hidup menimpanya, mereka selalu berhasil menemukan sisi positif dari masalah yang dihadapinya. Bahkan bersyukur untuk hal yang positif. Tanda orang yang bersyukur yang kelima yaitu suka berbagi. Dalam ajaran Islam, ada bagian orang lain dalam setiap rezeki kita. Siapa mereka? Tentu mereka yang lebih membutuhkan dibanding kita. Orang yang bersyukur sadar betul akan hal itu. Makanya setiap kali dia mendapatkan sebuah kebaikan, maka dengan senang hati mereka akan berbagi kepada orang lain. Mungkin rezeki yang kita berikan memang tidak banyak, namun bagi orang yang membutuhkan itu akan berarti banyak. Dengan berbagi, kita sudah menyebarkan kebaikan, kebahagiaan yang kita miliki kepada orang lain. Yang keenam yaitu memiliki hati yang bersih. Orang yang bersyukur senang berbagi, pintar menghargai, dan memiliki pikiran yang positif. Mereka selalu merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Maka rasa iri dan dengki selalu jauh dari hatinya. Karena hatinya bersih, maka pikiran mereka bersih. Dia tidak pernah memiliki pikiran buruk, apalagi sampai ingin mencelakai orang lain. Yang ketujuh yaitu
tidak sombong, apalagi bersikap berlebihan. Orang bersyukur pandai sekali dalam menghargai kebaikan. Mereka tidak akan bersikap boros untuk apapun yang dia miliki. Dia tahu caranya memanfaatkan sesuatu sebaik-baiknya. Mereka tidak berlebihan, mereka rajin bersyukur dan tidak memiliki sifat sombong itu. Mereka sadar diri bahwa apa yang dia miliki saat ini hanyalah titipan dari Allah SWT. Yang namanya titipan pasti suatu saat akan diambil oleh pemiliknya. Teman-teman semuanya, dari pembahasan materi di atas, semoga kita menjadi sadar betapa berartinya dan banyak manfaat bersyukur bagi kita. Saat bersyukur, bukan hanya hidup kita yang jadi lebih baik, tapi hidup orang lain juga akan menjadi lebih baik. Dengan banyak bersyukur, kita juga akan semakin dekat dengan Allah SWT. Orang yang hidupnya dekat dengan Allah SWT, maka bukan hanya urusan dunianya yang terjamin, tapi juga akhiratnya. Jadi mulai sekarang, sesulit apapun hidupmu saat ini, biasakan diri kita untuk tetap bersyukur. Sekian materi kali ini. Bila ada pertanyaan, bisa kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.